Pak Iga, terima kasih. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Setahu saya ini memang dikhususkan untuk perkuliahan komunikasi pemasaran ya. Kebetulan saya Bu Flora PJMK mata kuliah tersebut. Jadi sebenarnya saya senang sekali ketika Bu Santi mengusulkan gimana kalau kita ngajak Bu Flora untuk ngisi. Oh iya, pas banget. Waduh, jadi saya harap mahasiswa bisa belajar banyak dari sesi ini. Baik, sedikit perkenalan, mungkin nanti Bu Flora bisa memperkenalkan diri sendiri juga sih ya, tapi buat teman-teman yang sudah hadir, Bu Flora ini, tadi Bu Lis tidak mau menyebutkan angkatan berapa, tapi sedikit clue saja ya, Bu Flora ini seangkatan dengan Bu Andrea. So, please pay some respect ya, sudah banyak makan asam garam ini Bu Flora ini. Pokoknya pas. Nah, ini Bu Flora selama ini menjadi practitioners di marketing product communication spesialis ya, Bu Flora ya. Nah, hari ini Bu Flora akan menyampaikan materi, judulnya aja udah keren banget nih. Halo. Pretty Woman, eranya kita. In an Imperfect World, Imperfect itu eranya mahasiswa kita, Bu Santi. Kalau Bu Santi belum nonton filmnya Imperfect, you should watch it. It's good. So, it seems like Bu Flora ini mengkombinasikan dua-duanya. Pretty Woman in an Imperfect World, a brand conversation. Nah, we cannot wait to hear what you have to say about this. Dan monggo Bu Flora mungkin bisa memperkenalkan diri dan sekaligus juga langsung ke materinya. Oke. Terima kasih. Aduh, ada Bu Lis, dosen saya. Seneng banget lihat ketemu dosen yang kami itu dulu cuma 50 orang, satu angkatan ya Mbak Santi, Mbak Dina, dan aku manggilnya anak-anak ya. I'm dead. Oh ternyata, oke. Pak Dos Iga itu ya sebenarnya beda-beda tipis umurnya, cuma telat masuk kayaknya. Biar kesannya deket umurnya ya. Lalu lama di korporasi hampir 21 tahun, industrinya lumayan beragam karena memang mungkin baru menemukan bahwa saya senang berbagi. Jadi kegiatan saat ini adalah bergabung di sebuah aplikasi, aplikasinya adalah aplikasi untuk coaching pembelajaran, tapi untuk UKM. Kita lagi mempersiapkan konten-kontennya, mengecek mungkin dalam waktu dekat akan mulai UAT. Intinya ini sedikit idealis karena memang kita tahu bahwa UKM adalah sebenarnya salah satu yang bisa jadi platform Indonesia. Jadi ini memang berusaha sudah di titik pengen punya legacy gitu ya. Yang aku share juga di aplikasi ini adalah best practice dalam pengalaman sekian tahun di korporasi memegang produk. Nah, memang hari ini kemarin tuh waktu ngarang judulnya, aku pikir gimana caranya supaya, karena pada akhir hari semuanya hari ini tuh tentang conversation, tentang komunikasi. Mulai dari komunikasi yang menenangkan sampai komunikasi yang bikin panik ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Jadi aku langsung share aja materiku hari ini. Ini dia judulnya. A Pretty Woman in an Imperfect World, a Brand Conversation. Ini buat mahasiswa yang belum pernah lihat Pretty Woman. Pretty Woman itu sebuah film di tahun 90-an yang dibintangi oleh Julia Roberts dan Richard Gere, yang pada masa saya sendirian kali ini ya, adalah salah satu film yang sangat populer, karena memang dua bintang ini waktu itu memang bintang yang sangat luar biasa. Aku sedang mau mencoba men-share YouTube-nya ya, seperti apa kira-kira filmnya. Sebentar, semoga berhasil karena tadi sudah latihan dengan Prof. Iga. Kita lihat. Welcome to Hollywood. Everybody comes to Hollywood, got a dream. What's your dream? When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me.
Nanti teman-teman nonton aja. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure. For $5. You can't charge me for directions. I can do anything I want to, baby. Sepertinya memang yang sudah diprediksi oleh Pak Ija, si Mac itu tidak ngobrol dengan YouTube. kurang akrab dengan YouTube, jadi ya, memang dia mungkin kolaborasinya belum smooth. Bentar, ya. Kalau dipindah ke tampilannya Mas Iga Mac juga ya? Nggak apa-apa, kita balik ke ini aja. Sorry, kok jadi hilang? Sebentar. Aku harus kembali ke PowerPoint-ku dulu nih. Oh, luar biasa teknologi ini ya, membuat agak-agak pusing. Oke. Sedangkan Imperfect itu adalah sebuah film yang buat saya aspirasi banget, dibintangi oleh Jessica Mila dan Reza Rahardian. Ini bicara tentang, ini diambil dari sebuah buku. Jadi nanti teman-teman akan coba cari waktu untuk lihat dua film ini dan semoga sehingga analisanya bisa make sense ya. Pretty Woman di tahun 90 itu cerita perempuan jalanan ketemu miliuner tampan, langsung jatuh cinta. Di masa kecil saya ada sebuah kisah klasik Cinderella, di mana Cinderella itu mengalami susah hidupnya, lalu tinggal sama ibu tiri, dijahati oleh saudara tirinya, lalu akhirnya sampai suatu hari ada kesempatan bertemu dengan pangeran tampan dan akhirnya it's a happy ending story. Jadi kalau Pretty Woman, kalau dari sinopsisnya itu, in this modern update on Cinderella, a prostitute and a wealthy businessman fall hard for one another, forming an unlikely pair. Terus kemudian nama si bilionernya itu Edward yang dibintangi oleh Richard Gere. Kerjanya tuh makes a living buying and breaking up companies. And Julia Roberts yang diperankan oleh Vivian is sebenarnya hooker. Ya, mereka ketemu, mereka stay for the weekend, saling kenal, lalu menemukan bahwa mereka tidak bisa they fall in love and is happy ending. Nah, lalu ketika kita lihat Imperfect di tahun 2019, itu dirilisnya Desember 2019, cerita perempuan cabi yang menjadi sutradaranya Ernest Prakasa, cerita perempuan cabi yang menjadi langsing, lalu karirnya jadi naik, punya pacar ganteng, orang biasa. Ini adaptasi dari buku karya istri dari Ernest, Meira Anastasia, yang berjudul Imperfect, A Journey to Self-Acceptance. Nah, yang menarik, sebenarnya film ini mendedah isu soal body shaming atau mengejek bentuk tubuh dan mencintai diri sendiri yang melalui sebuah komedi. Endingnya juga happy ending nih ceritanya, ya. Jadi buat aku dua film ini tuh menggambarkan apa yang menjadi keadaan saat ini gitu, di mana karena sekarang informasi itu mengalir begitu derasnya, komunikasi itu banyak terjadi di dunia yang bukan hanya face to face. Sementara waktu di era 90-an, komunikasi itu sangat terbatas gitu. Channel-channelnya ya banyak yang sifatnya one way communication gitu. Kita mendengar, melihat, mendengar tuh, tapi kita nggak bisa langsung merespon. Jadi kita tahu suatu produk itu ya lihat iklan, dengerin radio, atau lihat billboard, atau bahkan pada satu masa di perjalanan saya ngelihat berinteraksi langsung dengan produknya, karena ada beberapa produk yang sering mengadakan kegiatan mempromosikan produknya dengan menawarkan sampel. Tapi semuanya sifatnya one way, interaksinya tidak seperti di tahun 2019 gitu. Tapi tetap aja ceritanya dua pria, satu cakep, satu kurang menarik, tapi diperankan oleh orang-orang yang menarik karena ini film. Sementara yang satu membahas tentang perempuan yang mengalami body shaming, yang satu perempuan dari jalanan gitu ya. Value-nya pun sudah berubah. Dulu cerita perempuan itu digambarkan ya diselamatkan oleh seorang laki-laki, kalau yang di 2019 itu lebih
membaca atau menyikapi tentang apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, bagaimana perempuan itu sangat dinilai dari fisiknya oleh kebanyakan kita kaum perempuan dalam sehari-harinya. Ini nggak bicara gender, tapi ini bicara what's happen in the conversation ya. Penekanannya di conversation-nya. Lalu yang beberapa bulan ini sedang kita alami, bumi sedang mengalami sesuatu, ada masker, ada kita jadi familiar dengan semua hal ini, ada face shield, ada APD, ada harus pakai sarung tangan, ada hand sanitizer, physical distancing, dan kita mulai mengenal ada robot dalam dunia pekerjaan. Aku menyebutnya begini, brands who make authentic connection with this market are in the best position to serve this niche. Jadi, ketika membaca tentang niche market, sebenarnya sekarang conversation-nya pun bukan tentang produknya lagi, tapi sudah bergeser ke brand. Jadi produknya mungkin ya itu-itu aja, tapi brand-nya lah yang dibahas oleh semua orang. Kenapa begitu? Kita masuk ke, nah nih, produknya sih APD, tapi si APD ini kemudian dimodifikasi jadi ternyata APD itu nggak kayak, ini kan sebenarnya di sini juga terjadi pergeseran gitu dari produk APD, kemudian produk APD ini sekarang berikutnya akan menjadi brand. Mungkin di sini ada sebuah brand namanya Guela mengeluarkan APD dengan motif warna pink, warna putih, ada matching selendangnya gitu ya. Kemudian AirAsia sudah menjadikan APD sebagai uniform. Bahkan APD bisa warna-warni, ada merah, kuning, hijau, biru gitu. Begitu juga masker yang tadinya kita kenal hanya masker di rumah sakit. Ini pun juga nanti akan bergeser. Sebuah brand fashion para brand fashion sudah mengeluarkan masker yang fashion. Dari fungsinya untuk menjaga supaya kita tidak terpapar, menutupi hidung dan mulut, sekarang pun sudah bisa matching dengan penutup kepala. Begitu juga face shield gitu ya, yang awalnya memang untuk pekerja di bidang-bidang tertentu industrial atau pekerja di rumah sakit yang mengatasi penyakit yang mudah terinfeksi, sekarang malah bisa ada pilihan warnanya, bisa ada modifikasinya kayak very stylish gitu. Of which, balik lagi, hari ini semuanya termodify dengan mudahnya gitu. Nah, lalu kita bicara ke basic communication. Communication sendiri, mulai dari tadinya telepon umum yang pakai koin, jadi pager, jadi handphone, ini semua sampai handphone Nokia dan Motorola ini masih di zaman kami, Gen X, sampai kemudian sekarang menjadi semakin tipis, dan bahkan ada yang berkolaborasi dengan kamera, sebuah brand itu berkolaborasi dengan kamera. Jadi di 20 tahun ini, alatnya berkomunikasi pun evolve sangat dramatis gitu. Itu yang sudah terjadi. Makan. Dulu rasanya mau makan apa aja tuh gak ada rasa apa-apa ya. Lalu mulai orang makin membaca, makin sadar makan. Mulai kita banyak mengenal orang makannya jadi vegetarian. Nah, yang paling baru malah karena sekarang berkembang satu penyakit yang namanya autoimun, ada lagi namanya hidroponik. Jadi tidak sama sekali tidak ada bahan kimia di dalam makanan ini. So, even makan yang kita butuhkan sehari-hari sekarang menjadi conscious eating gitu. Lalu produk-produk yang kita pakai sehari-hari, dulu kita cuma mengenal sebuah brand kecantikan yang dari awal kampanyenya mengenai against animal testing. Bahkan sekarang makin banyak barang yang dari recycle. Plastik botol bisa jadi backpack, bisa jadi karpet,
bahkan bisa jadi sleeping bag. Makin semua customer sekarang tidak hanya peduli apa yang dijadikan visi dari satu produk, tapi dia lebih care mengenai bagaimana produk itu dibuat dan diproduksi. Bagaimana sourcing-nya, materialnya dari apa, dan bagaimana proses produksinya. Apakah eco-friendly, itu menjadi penting sekarang. Kalau bicara antara, jadi produk pun harus, orang nanti nggak akan melihat lagi si brand ini, produk ini, apa yang penting produk itu sesuai dengan keperluan saya, tapi produk itu harus menceritakan, atau si brand ini, orang lebih cari brand ini karena dia stands for this, stands for that gitu ya, eco-friendly, dia memperlakukan labor-nya, pegawainya, buruhnya dengan sangat baik. Itu semua menjadi conversation untuk orang mengkonsumsi sesuatu. Zaman saya, awal saya berkenalan dengan marketing communication adalah ketika saya bekerja di perusahaan rokok. Pada masa itu di tahun 90-an akhir, restriction perusahaan rokok itu banyak sekali, terutama karena harus dikomunikasikan kepada segmen di usia 18 tahun ke atas. Dan si perusahaan di tempat saya bekerja namanya British American Tobacco yang waktu itu punya brand andalan Lucky Strike. Pada waktu itu saya sudah belajar bagaimana setiap brand di dalam portfolionya British American Tobacco, BAT, itu masing-masing sudah punya personality-nya, sudah punya sudah dibuat person-nya itu kalau dibandingkan. Nah, Lucky Strike itu kebetulan personality-nya adalah independent. Dia itu stands out in the crowd. Dia influencer kalau bahasanya sekarang. Jadi dia dilihat dan bisa menginfluence lingkungan di sekelilingnya. Nah, secara global, Lucky Strike pada waktu itu udah pasti laki-laki ya, male, city seekers, jadi orang kota, dan punya karakter sendiri gitu. Jadi nggak larut dengan lingkungannya. Nah, interpretasinya adalah waktu itu mensponsori MotoGP Grand Prix. Nah, sudah sampai sejauh itu waktu itu perusahaan rokok itu men-stretch out sebuah mereknya agar relevan kepada segmennya. Lalu dari kegiatan-kegiatannya pun dia berasosiasi brand-brand yang memang mendukung apa yang menjadi personality dari produk yang si Lucky Strike. Padahal dia cuma bicara sebuah rokok putih yang prosesnya ya sama kayak orang rokok umumnya gitu ya. Lalu setelah MotoGP, karena olahraga berikutnya yang paling prestis di dunia itu adalah Formula One, Lucky Strike pun memutuskan untuk mensponsori Formula One. Sejauh itu aspirasi brandnya untuk mengkomunikasikan how sophisticated brand Lucky Strike sendiri. Dan ingat, ini kalau produknya adalah hanya sebuah rokok. Hal yang sama dilakukan untuk Benson Hedges, 555, Ardat, dan Pall Mall. Nah, 3 brand ini juga masih merupakan brandnya BAT, dan mereka sudah punya approach yang berbeda. Jadi kalau 555 itu lebih laki-laki yang sudah mature, jadi bapak-bapak. Nah, brand yang diposisikan untuk si 555 itu olahraga yang disponsori adalah rally mobil. Waktu itu namanya mengambil judul dari brandnya 555 rally mobil. Sempat diadakan beberapa tahun itu beberapa seri di Sumatera. Jadi mengelilingi Sumatera dengan mobil. Jadi si brandnya itu membuat conversation kepada segmennya bahwa ini adalah untuk laki-laki mature, matang yang ingin membuktikan bahwa dia masih a very strong man dengan rally mobil. Lalu ada Ardat. Ardat ini waktu itu diposisikan untuk orang-orang yang baru menyelesaikan sekolahnya, menyelesaikan kuliah, lalu bekerja. Atau kita biasa mengenalnya pada waktu itu dengan istilah first jobber, white collar gitu ya, white collar or blue collar. Nah,
olahraga yang disponsori adalah dianggap waktu itu olahraga yang mewakili segmen itu adalah badminton. Nah, si Ardat pun mensponsori beberapa seri pertandingan badminton tingkat nasional. Lalu kemudian di akhir-akhir 90-an di Indonesia, di-launch lah produk namanya Palmal yang waktu itu temanya adalah Light Up the Night. So the brand is highlighted the nightlife. Waktu itu begitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dibuat adalah semua sesuai dengan apa yang mau, conversation yang mau dibuat, komunikasi yang mau dibuat dengan segmen yang disasar, yaitu para perokok yang penikmat kehidupan malam. So, pada waktu itu saja, perusahaan rokok sudah melakukan different approach untuk setiap brand mereka di pasar. Nah, sekarang, dengan apa yang terjadi di beberapa bulan terakhir ini yang kita alami bersama, di pandemi, hidup itu menjadi sesuatu yang dikembalikan kepada kitohnya gitu, kepada esensi hidup itu harus sehat. Nah, kenapa? Karena semua yang didesain untuk kita bisa melewati masa-masa pandemi ini adalah tidur cukup, berjemur, bahkan kalau bisa mengkonsumsi rempah-rempah, jamu-jamuan atau kemarin sempat kita kenal pon-pon, olahraga, kerja dari rumah, makan sehat, dan tinggal di rumah. Lebih banyak sebisa mungkin menghabiskan waktu di rumah, tidak keluar bepergian. Ini menurut saya menarik sekali gitu loh, karena tentunya ketika pola kehidupan kita berubah menjadi kembali ke esensi bagaimana seharusnya kita menjadi conversation kepada produk, conversation brand pun akan menjadi berubah gitu loh. Nah, yang efek dari banyaknya pergeseran yang terjadi di komunikasinya, di pemasaran produknya sendiri, bagaimana produk sekarang tidak banyak dibicarakan, orang lebih banyak berbicara tentang brand. Buat saya sekarang, sebuah brand itu bahkan bisa merepresentasikan lebih dari satu produk. Contohnya, mungkin ada yang familiar atau tidak, ada seorang, dia presenter, dia juga MC yang sering dipakai di banyak acara, namanya Sophie Navita. Karena dia she is vegan, dia vegetarian, dia akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah bakery yang vegetarian, ya, namanya Pepita and Sons. Itu adalah nama panggilan rumahnya Sophie Navita. Lalu dia juga menulis buku. Nah, jadi tapi yang dijual dan dikomunikasikan ke semua orang adalah Sophie Navita. Tapi produk yang dia buat itu ada macam-macam di dalamnya. So, that's one of the exercise bagaimana sebuah brand itu bahkan bisa merepresentasi sebuah produk. Begitu juga sekarang ada channel khusus namanya HGTV. Ini khusus hanya bicara urusan rumah sama gardening. Didesain begitu menarik. Ini ada salah satu programnya Property Brothers. Jadi mereka ini kembar dan mereka itu yang satu jadi pembeli properti, yang satu lagi adalah yang mendesain, dia arsitek gitu loh. Ini juga menjadi menarik karena mereka punya tampilan yang menarik. Mereka pun sekarang punya program di mana mereka melakukan yang mereka lakukan secara real life, yaitu menjadi yang satu bermain properti, yang satu untuk melakukan pekerjaan arsitek. Itu mereka menjadi artis, jadi menjadi public figure di bidangnya mereka gitu. Dan terakhir yang juga akhirnya harus menyesuaikan diri, acara TV, acara kompetisi musik American Idol. Siapa yang menyangka American Idol suatu hari itu harus berjalan ketika masa orang tidak boleh keluar, tidak boleh ada kumpulan massa. Akhirnya terjadi semua pesertanya itu menyanyi dari rumah, show di rumah, dan ditayangkan secara satellite. Karena tidak mungkin mengumpulkan orang
seperti biasanya bagaimana American Idol tuh diadakan. So, ini juga perkembangan yang terjadi sekarang, kantor juga tidak harus di kantor, orang bisa meeting 10 orang, 20 orang, 40 orang, bahkan seperti yang terjadi pada saat ini, hanya bertemu di screen, ada Zoom, ada Hangout, ada Webex, ada GoToMeeting, ada Skype. Orang bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. So, hidup tidak akan sama lagi. Kita harus ada adaptasi, ada kebiasaan baru, ada rules baru, ada gaya hidup baru. Ini bahkan sudah ada keluar dokumen untuk bagaimana kalau kita mau bepergian pada saat COVID, kalau naik kereta, naik kapal, naik bus, dan naik pesawat. So, ini dunia sekarang, gitu. Semuanya adalah dunia komunikasi, dunia conversation, gitu. Kenapa aku bolak-balik bilang, this is it, gitu, bahwa memasarkan produk itu, apalagi kalau kita sekarang, kalau bicara niche, sebenarnya setiap produk itu adalah niche produk ketika dia secara spesifik menargetkan siapa yang akan mengkonsumsi produknya, ya harus dipikirkan semua elemen di dalamnya. Ada umur, ada tinggal di mana, gendernya, demografinya, pekerjaannya apa kalau itu misalnya alergi, ini bisa long lasting atau tidak, ini tahan lama atau enggak, itu semua sekarang harus dipikirkan karena itu harus dipercakapkan, harus dikomunikasikan. So, Pretty Woman adalah yang saya ambil sebagai bahwa cerita tentang perempuan cantik itu selalu menarik, selalu menjadi sesuatu yang nggak pernah selesai. Kayaknya selalu adalah definisi perempuan cantik, walaupun perempuan cantiknya akan berubah dengan segala atributnya. Tapi it's all about talking about perempuan cantik. Orang pasti seneng deh ngomongin perempuan cantik. Untuk berjualan sekarang, Anda harus menyebarkan kata-kata sebanyak mungkin mengenai your Pretty Woman, your brand. Bukan lagi produk malah. Kalau dulu kita kenal Aida, sekarang kita kenalnya AISAS. Attention, intention, desire, action. Sekarang ada source and share. Dan yang terbaru yang saya dapat adalah yang dulunya kita kenal untuk memasarkan sebuah produk itu 4Ps, product, place, price, promotion, di era yang sekarang semuanya digital, itu adalah solution, access, value, and education. So, seperti seorang ayah yang menganggap putrinya adalah yang paling cantik di dunia ini, terserah deh orang mau bilang apa, tapi yang pasti anak saya itu paling cantik, anak perempuan saya tuh pokoknya cantik aja. Dan itu akan disampaikan kepada semua orang, dan dia akan terus berulang-ulang mengatakan sama produknya. That's how a dad with their little girl. Future-nya sekarang adalah marketing communication. Karena everything is out there, everything have to be communicated. Kalau nggak dikomunikasikan, nggak ada yang tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Harus mempertimbangkan semua elemen, karena di luar sana banyak sekali conversation terjadi, banyak sekali komunikasi terjadi. Itu kira-kira kalau yang aku bisa share dari terjemahanku bagaimana produk khusus itu dipasarkan melalui niche marketing. Gitu, Mbak, teman-teman. Gitu, Mbak Dina. Terima kasih, Bu Ola, Ya. sharingnya. Ini menarik sekali nih berarti. Sekarang kalau kita bicara mengenai niche market, yang selama ini kalau kita pahami dari buku-buku yang lama ya, niche market itu seakan-akan diberikan, given by agency or something yang memberitahukan bahwa, hey look, there's a niche market there. Tapi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Ola,
it seems like we have to treat every market is a niche market, as Yes. in like it has its own uniqueness gitu ya. Yes. Bu. Iya, gitu. Karena sekarang dunianya adalah dunia conversation, ya kita yang harus rajin membangun conversation-nya gitu. Semuanya tersedia, Mbak Santi, Mbak Dina, ada kamu di marketplace pun kamu harus berconversation, karena kalau tidak begitu banyak kompetisi kan, gitu loh ya. Kita source-nya mungkin ketika kita search produk yang kita mau, based on product. Tapi ketika kita mau membeli, yang kita lihat kan brand-nya, gitu loh. Gitu. Jadi yang banyak beredar produknya sih pasti akan itu aja. Misalnya kalau kayak perempuan, atau kayak sekarang buat para penggemar selfie, ada banyak cara untuk membuat selfie Anda lebih menarik. Ada lampu apalah dijual untuk ini ya, tapi kan balik kita nggak peduli kalau ada barang tertentu yang kita nggak peduli mereknya gitu. Tapi ada barang-barang ketika kita mau masuk di niche market, ya kita akan diidentify sebagai brand-nya, bukan orang nggak inget lagi produknya apa gitu. Yang di-conversation-kan itu adalah brand-nya, sudah tidak lagi produknya gitu. Di hampir semua jenis produk konsumsi terutama ya, gitu sih. Iya, menarik. Monggo adik-adik, kalau kalau ada yang mau bertanya, berarti apa ini? Raise hands ya, Pak Iga? Atau mereka bersuara gitu aja? Ya, bisa raise hand, bisa... Ini kayak banyak sih, soalnya mungkin raise hand dulu kali ya, kalau misalnya tampil agak berebutan. How did you know it's a lot? Aku nggak melihat raise hand. Bukan, maksudnya pesertanya 78. Jadi oh, pesertanya 78. Astaga, 78, oke. Banyak Ibu ini pesertanya. Iya. Silakan. Iya, ayo adik-adik, karena selama ini kalau yang kita sampaikan di kelas, itu kita mengenal yang namanya STP, segmentasi, targeting, positioning. Dan ketika kita STP pun, kita cenderung untuk mengelompokkan begitu. Oke, kamu ingin mentargetkan wanita di umur 20-an atau pria di umur 30-an? Itu padahal kita juga harus pahami bahwa wanita umur 20-an pun, kalau kita lihat lifestyle-nya, itu ada yang berbeda. Ada yang dibutuhkan, bagaimana pemilihan produk atau brand yang diinginkan pun berbeda. Saya ingat yang di film Imperfect kan juga gitu ya, Bu. Ketika si Jessica Milanya akhirnya olahraga dan kemudian memiliki penampilan yang berbeda, dia memilih beberapa brand yang tertentu yang untuk merepresentasikan dirinya itu belong to the other group. Iya, betul. Dan temennya yang dengan gayanya sendiri itu juga misalkan pemilihan sarapan katakanlah masih stick dengan kalau nggak salah apa bubur ya waktu itu. Iya, betul. Dibawa ke kantor gitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Iya, itu menarik kalau misalkan kita lihat pasar pun itu dalam segmen tertentu pun tuh karakternya bisa berbeda-beda. Iya. Ayo adik-adik yang lagi bikin project bisnis, saya tahu kalian diminta untuk membuat project bisnis. Tanya ke Bu Ola, ayo. Jadi memang sekarang itu pemilik produk itu memang mau tidak mau ya beda dengan dulu ya, karena kayak aku bilang tadi sama aja. Sebenarnya kan kalau lihat dari dua film itu, sebenarnya kan ceritanya ya mirip-mirip sih, perempuan cantik, pria ganteng, jatuh cinta gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada atribut lain yang menarik, conversation-nya udah berbeda gitu. Kalau dulu benar-benar kisah Cinderella, perempuannya susah tapi cantik, ditolong sama pangeran ganteng gitu ya, penyelamat ganteng gitu. Kalau yang sekarang bahkan kondisi ekonominya lebih baik yang perempuan kan kalau di film Imperfect, ya kan? Gitu. Setelah penampilannya dia kan jadi karirnya jadi gitu loh. Itu buat aku seru banget gitu loh. Oke, ini saya mau random aja ya Bu, karena kebetulan juga di mata kuliah. Oh boleh dong. Oh Pak Iga mau tanya dulu. Iya Pak Bro. Sorry, aku belum nonton film Imperfect.
Nggak Masih apa-apa. nyari, Oh, you should. masih nyari bacakannya di mana? Kok bajakan sih? Ini menarik kalau kita bicara tadi kan Mbak Ola bicara soal dan Mbak Dina juga menegaskan tadi soal bagaimana niche produk itu sebetulnya bukan niche, tapi semua orang harus dibuat, semua produk, semua brand harus diniskan. Iya. Apakah mungkin sebuah produk itu memang dari lahirnya nggak punya kesempatan atau nggak punya kemampuan untuk diniskan? Ada nggak sih ada itu? Pemikirannya? Sebenarnya gini, kalau dari pengalamanku, ada produk-produk yang nggak perlu diniskan, ya dia akan berjalan dengan sendirinya. Itu misalnya kayak deterjen. Deterjen itu ya sudah dipakai sesuai fungsinya gitu loh. Tapi mungkin itu untuk generasi tertentu yang sudah mulai, ya itu tadi, value-nya berubah kan ya. Dia perlu tahu deterjen ini busanya tuh nanti eco-friendly nggak gitu loh Kak. Dia akan melihat ingredientnya itu merusak alam nggak, kemasannya recycle nggak gitu loh. Padahal sebenarnya yang mau dipakai kan deterjennya ya, isinya tetap deterjen. Jadi akhirnya mau nggak mau, karena cautious orang sekarang berbeda, itu menjadi, nanti sama juga gini, kita ke restoran, ya mau gimana enaknya, kita akan lihat bagaimana dihidangkan, pelayannya bersih atau enggak, prosedur mengantarkan makanannya, bagaimana itu dimasak. Akhirnya jadi, mau tidak mau jadi niche kan? Iya. Apalagi ketika misalnya makanan itu ini kan buat anak, orang tua akan lebih protektif kan, dia akan lihat ya apakah makanannya, dia akan lihat apakah menu spaghetti bolognese-nya itu memakai apa, ini pengawet kah atau apa, you know, nowadays is unavoidable gitu loh, you need to pay attention into detail, tidak sesederhana, tidak digeneralisir kayak dulu ya, kayak bukan dulu, dan tapi kita mundur 10 tahun terakhir deh, gitu loh. Itu menjadi udah beda gitu, konsumen yang sekarang itu bukan, aku nggak bilang bukan rigid ya, tapi lebih cautious aja, gitu. Iya betul Bu Ola. Sebelum saya bertanya, saya mau warning ke mahasiswa saya dulu. Teman-teman yang ngambil mata kuliah Komsari juga mengambil mata kuliah Kombis yang juga saya ambil. Oh, oke. Itu saya minta mereka untuk establish a startup company, sebuah perusahaan yang perusahaan kecil yang produknya atau servisnya bisa bermacam-macam, tapi sifatnya memang bentuknya startup. Nah, saya akan random nih, nunjuk, siap-siap. Tolong kalian sampaikan nanti ke Bu Ola, bisnis yang kalian sedang jajaki itu bisnis apa, dan kemudian nanti minta saran deh ke Bu Ola. Wah, langsung angkat tangan. Tapi beneran loh, Fanny, I did want to ask you loh. Tadi aku mau nunjuk kamu, Van. Jadi ya, sekarang. Oke, saya nggak akan meneruskan pertanyaan saya. Kalau misalkan Fanny mau bertanya dulu, silakan, Van. Iya, Bu. Selamat pagi sebelumnya. Pagi. Selamat pagi, Bu Flora, Mas Van. Iga, sama Bu Wina. Perkenalkan, saya Fania Aprilia dari kelas Komsar A. Jadi di sini saya mau bertanya perihal kayak marketplace. Sekarang kan marketplace bisa dibilang cukup terkenal di era-era kita sekarang, kayak lebih fleksibel, kita belanja online dan sebagainya. Di mana kalau marketplace yang saya tahu ada dua, ada horizontal dan vertikal, di mana horizontal itu lebih ke satu marketplace yang menjual banyak produk kayak Shopee, Bukalapak. Tapi kalau vertikal lebih ke mendetail satu barang, kayak Zalora itu lebih ke fashion, Altea lebih ke skincare. Pertanyaan saya, apakah dalam melihat situasi pandemi seperti ini, marketplace itu bisa dibilang lebih kalah saing ya, kalau misalnya yang
karena orang juga banyak banyak juga beredar berita-berita kayak kalau kirim paket dari tempat ini bisa bawa virus dan lain sebagainya. Apakah itu berpengaruh kepada marketing dari marketplace yang ada? Dan berhubung dari pertanyaan Bu Dina juga yang kebetulan saya juga mengambil mata kuliah Kompis dan kelompok saya membuat suatu startup bisnis itu sebuah bentuk marketplace tapi lebih dikhususkan dalam vertikal, jadi membahas tentang fashion dari barang-barang factory outlet gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, Fanny. Jadi kalau yang pertama aku ulang ya, itu Fanny ingin bertanya mengenai bagaimana marketplace sekarang menyiasati pandemi gitu ya. Apakah jadi lebih tidak menurun? Sebenarnya malah enggak, malah ini tidak hanya saya melakukan FGD-an dengan beberapa teman-teman yang akhirnya bahkan tadinya bukan pengkonsumsi, bukan pengguna marketplace ya maksudnya, tapi karena sekarang jadi mau tidak mau di rumah, nah gadget itu kan jadi teman. Akhirnya ketika jadi teman, mulailah menjajaki dari mulai tidak ngerti, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada JD.id, bahkan ada yang sekarang merasa mereka itu adalah loyal customer gitu, karena ada aja yang mereka beli di marketplace. Jadi sebenarnya kalau marketplace itu kalau saya menggambarkannya tuh sebenarnya sama kayak kalau Fanny pernah ngalamin pasar kayak pasar tradisional yang semua ada gitu loh. Zaman dulu tuh begitu. Jadi mundur konvensional itu dulu ada satu tempat di mana semua barang tuh bisa kita temukan. Hanya bedanya sekarang marketplace itu ada di dunia, hanya ada di aplikasi. Dia sebuah platform gitu ya. Menurun sih sudah pasti enggak, karena kalau bicara tentang penjemaran mengenai pandemi ini, itu sebenarnya lebih kepada pada saat kita menerima barang, kita tetap harus melakukan prosedur disinfektan, kita harus mencuci tangan setelah memegang produknya, kita harus mencuci tangan lagi setelah unboxing. itu memang ada prosedur yang harus dilakukan. Tapi kalau marketplace-nya sendiri sih tidak ter-affected gitu loh. Bahkan sekarang yang kesulitan adalah produk-produk yang biasanya atau mengelola produknya sendirian tidak berada di marketplace, sekarang malah kesulitan memasarkan produknya gitu. Karena ya dia harus rajin membicarakan tentang brandnya untuk membuat brandnya ada di luar sana. Kalau tidak ya nggak ada yang tahu. Orang lebih senang datang ke satu tempat dan bisa cari, tinggal search, dia bisa cari apa aja daripada dia search produknya, nanti dia nggak tahu ini nanti kurirnya gimana, susah nggak. Yang ditawarkan oleh marketplace adalah convenience, kenyamanan kita berbelanja. Nah kalau tadi yang kedua, Fanny mau bikin factory outlet gimana tadi? Marketplace yang lebih ke vertikal, jadi factory outlet. Jadi produk-produk fashion yang dia itu nggak lulus cek dan mungkin ada catat sedikit dan dijual dengan harga miring. Itu menarik sih. Tinggal nanti mendesain conversation-nya kepada segmen yang karena kan sekarang juga sudah ada kayak Tinkerlust ya, menjual barang-barang second tapi branded, yang barang-barang used, barang-barang pernah dipakai. Juga ada Carousel itu juga mirip sama Tinkerlust, tapi segmennya Carousel itu di bawahnya Tinkerlust. Jadi aku rasa sih kalau itu dipasarkan, dikomunikasikan ke segmen yang benar dengan rajin, harusnya sih bisa jalan ya, karena satu, nah ini yang harus dipahamin sekarang ketika
mendesain itu tetap harus dipikirkan siapakah orang yang akan tertarik untuk membeli barang-barang defect, kurang lebih gitu ya, barang-barang defect. Dan karena sudah ada platform yang menjual barang second, maka itu aja juga luar biasa animonya. Nah, ada di mana nih nanti bisnisnya platformnya si Factory Outlet terhadap platform yang menyediakan barang second? Itu kan bukan barang baru gitu. Nah, conversation-nya nih yang harus dijaga sedemikian rupa dan disampaikan kepada itu tadi, harus diidentifikasi ada di mana orang yang akan mau membeli itu, gitu loh, Pan. Gimana? Iya, oke, Pan. Iya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Menarik ini, teman-teman ayo juga kalau mau berkonsultasi ke spesialis loh, mumpung kita memanggil seorang spesialis ini. Aku baru tahu ada carousel. Langsung search. Langsung search. Jualan barang bekas kan, yang barang bekas iya. Itu pastilah. Iya, gitu. Masih gak mata mengepul soalnya. Punya banyak barang bekas pasti. Iya, menarik loh. Kak, saya juga soalnya ini sekarang teman-teman nyiapin ya apa yang mau ditanyakan termasuk dengan bisnisnya mereka kalian yang sedang di-establish di komunikasi. Saya juga sebenarnya penasaran sih Bu Ola, kenapa ya? Saya melihat sebenarnya ada banyak potensi untuk menggunakan digital platform memasarkan dan mendistribusikan produk. Namun kenapa kok ada UMKM yang mengaku atau mengeluh kesusahan dan malah kerepotan? Karena saya punya keluarga ipar saya itu punya home industry istilahnya. Dan itu malah ketika mengenal Shopee aja deh, baru Shopee dia bilang sendiri, ini baru ikut Shopee Mbak, belum ikut Tokopedia. Mereka sudah overwhelmed dengan pesanan begitu loh. Jadi sebenarnya saya setuju, ada sebenarnya justru malah dimudahkan kalau digital social distancing ini malah mempermudah UMKM jika menggunakan digital platform. Tapi kenapa kok masih ada aja UMKM yang mengaku megap-megap? Itu kira-kira tantangannya di mana ya mereka itu? Satu, marketplace adalah toko yang nggak pernah tutup. Artinya harus standby. Kenapa? Karena aku membahasanya kan gini, kalau dulu, kalau ada pernah dengar film itu Mbak Din, toko sebelah, ini tinggal scroll ke bawah udah ada kompetitor. Iya. Gitu ya. Jadi nggak dijawab dalam hitungan menit, dia bergeser ke ini lain. Lalu kan ada ulasan tuh berapa yang sudah customer experience dengan si pemilik lapak di dalam platform itu. Makin banyak yang testimoni sudah dan mendapatkan testimoni yang baik tentunya, ya otomatis orang berikutnya kan tinggal lihat dari itu. Jadi screening siapa yang akan survive atau enggak itu di platform itu sangat, jadi ya bukan soal yang pertama tuh ya harus ada di sana dulu. Kalau nggak ada di sana aja udah lost sebenarnya. Justru harus standby selalu ya. It's just a thumb away. Iya. Geser dikit udah langsung ketemu dengan kompetitornya kan? Iya. Gitu. Jadi mungkin overwhelm-nya itu pasti satu tidak siap karena ingat platform itu juga salah satunya membuat respon kita itu bisa di-track oleh si pembeli. Apakah setelah dia bayar, apakah kita langsung menyiapkan barangnya? Itu kan kalau Shopee kalau nggak salah begitu. Bahkan Shopee terakhir aku kemarin mengalami setelah barang terkirim baru dia akan konfirmasi ulang apakah nilai yang transaksinya mau dirilis atau tidak. Oh iya, ada batasnya itu. Kalau Tokped kan beda. Tokped pembayaran diterima dulu, baru diproses barangnya. Dikonfirmasi diterima oleh penjual ya. Kurang lebih gitu. Nah, pastinya overwhelm di situ. Dan pasti terjadilah mekanisme di mana yang harus duluan, ini pesanan siapa, ini yang harus dikirim, pakai kurir, yang ini pakai kurir JNE ini pakai JNE reguler. Beda-beda. Ya. Kalau di situnya chaos,
ya orang nggak akan memberikan good testimony dan itu akan merugikan si penjual pada akhirnya. Nah, di situnya tuh memang kesiapan berbisnis dengan menggunakan platform itu juga harus punya tim siapapun itu ya. Karena kan di rumah, bisnis dari rumah ya, nggak ada tim dalam artian buka toko ya, yang nggak harus ada pegawai, harus apa. Jadi sarannya kalau itu home industry ya memanfaatkan anggota keluarga untuk efektif. Iya, tapi itu juga sebenarnya peluang pekerjaan untuk mahasiswa dan alumni komunikasi. Jika mereka bisa melihat kesempatan itu, justru malah dibutuhkan banyak tenaga, bukan tenaga administrasi saja sebenarnya. Ya, CS melayani komplain, request, itu kan komunikasi semua di situ. Iya. Makanya aku sampaikan di slide terakhir memang marketing communication itu memang skill yang harus dimiliki oleh para produsen sekarang gitu. Karena tidak paham komunikasi. Contoh, komunikasi apa yang paling sederhana? Memvisualkan produk yang dijual. Itu kan bentuk komunikasi. Kalau ingin mendeskripsikan spesifikasi produknya, itu kan harus dilakukan. Kalau tidak ada, terus pada saat merespon, itu kan juga komunikasi, merespon bagaimana cara kita merespon chat dari yang tertarik mau beli produk kita, kan gitu. Tapi itu pun bahkan sudah difasilitasi oleh masing-masing platform. Sudah ada pilihan jawaban yang mana. Produk masih ada. Terima kasih sudah memesan gitu ya, tinggal klik gitu. Iya, betul. Iya, ini menarik. Oh iya, saya juga baru diberi info oleh Bu Santi untuk tidak begitu keluar dari jalur, yaitu niche marketing for special product. Iya. So, ayo Fatin, ceritakan mengenai bisnis kamu, Fatin. Yang muncul di screen saya Fatin, jadi saya manggil Fatin ini. Fatin, are you there? Fatin, teman-teman WhatsApp Fatin dong, saya manggil Fatin. Loh. Anaknya nggak ada. Oke, saya... Ada, Ibu. Ada kan? Ada. Saya jadi kemute. Oke. Apa bisnismu, Fatin? Ceritain ke Bu Ola. Oh ya, jadi bisnis kita tuh namanya Bungkusin. Jadi kita seperti distributor. Bungkusin. Oh, oke. Ya, jadi kita seperti distributor gitu ya, Bu. Kita mencari produsen sayur lokal. Kemudian kita memberdayakan para penjual sayur ini untuk bikin kayak nanti dari sayur itu dibungkus jadi nggak cuma sekedar sayur tapi juga dikasih bumbu-bumbu masakan, jadi ntar bungkusnya tuh nggak cuma sayur tapi udah bisa buat racikan masakan gitu loh. Iya gitu. Nah itu ntar tujuannya buat target pasarnya buat mahasiswa, terus kayak ibu kerja gitu yang biar bisa makan sehat. Iya, biar bisa tetap makan sehat tapi praktis gitu. Itu menarik banget dan itu udah pasti yang dari kayak aku ceritain, karena kan sekarang orang cautious-nya hidup sehat ya. Jadi makanan segar, ceritain sayurnya tidak mengandung pestisida, mungkin kalau bisa sayur-sayurannya itu hidroponik, memang sudah tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Terus jenis sayurnya apa aja. Bahkan mungkin kalau memang itu orang juga sedang orang dengan adanya pandemi ini sekarang mudah tersentuh, lebih emosional, bangun cerita emosional dari Bungkusin itu. Artinya ini adalah para penjual sayur di pasar tradisional mana, kalau di media, kalau memang nanti memakai sosial media, dibuat visualisasi yang bagus dari yang angle yang emosional pada saat mereka lagi menyiapkan sayurnya, lagi noto, terus
bahwa mereka tetap higienis ya, pakai sarung tangan, pakai masker, itu penting sekarang. Harusnya sih bisa jalan tuh, masuk ke komunitas ibu-ibu yang maaf single parents, ibu-ibu pekerja, orang perkantoran, masuk ke komunitas-komunitas itu. Banyak masuk ke komunitas perempuan deh. Walaupun bapak-bapak juga mungkin, cuman kalau soal makanan biasanya yang lebih cautious tuh perempuan. Bukan begitu, Pak Profesor? Saya Gitu. memilih rantangan aja lebih cepat. Langsung udah jadi ya, Pak ya. Tinggal dipangan tok. Yo. Menarik. Keren tuh. Terima kasih, Ibu. Iya, jadi memang mereka banyak sih, mereka lagi establish beberapa bisnis, karena ini level masih S1 sih, memang masih mock up, tapi harapannya ke depannya, jika mereka sudah lulus atau malah kalau berani, bisa di-establish mulai dari sekarang. Iya. Bisa sekali, itu kan harusnya bisa dicoba diajukan ke membantu pasar-pasar tradisional. Supaya pasar tradisional tetap bisa survive walaupun tidak dikunjungi sebanyak dulu traffic-nya, tapi produk mereka bisa tetap dijual. Karena kan semua itu jenis jualan di pasar tradisional itu bukan barang yang expired period-nya kan pendek ya, harus segar, tidak lebih dari sekian hari, untuk yang sayur, untuk yang ikan juga begitu kan, itu harusnya bisa dibantu itu. Iya, karena tantangannya memang membaca niche market ini sih, Bu Ola. Iya. Kalau kita hanya melihat target market, segmen pasar yang besar-besar, itu pasti sudah dibidik. Unilever dengan semua produknya, Nestle semua produknya. Tapi justru malah kita, kalau misalkan kita menempatkan diri kita sebagai pemula, itu kan kita berarti harus melihat niche market ini kan ya. Iya. Sekarang itu makanya tadi aku banyak menceritakan bahwa hidup sehat itu, nah dari hidup sehat itu jadi sesuatu yang dicoba diformulasikan semua orang, ya salah satu tadi itu makanan segar yang pastinya harus dilihatin, dipersiapkan dengan higienis, ya. Tapi juga ada cerita emosionalnya bahwa ini membantu pedagang tradisional ya Mbak Dina, itu akan jadi USP tersendiri. Iya, unique selling point. Iya, tentunya juga harganya kompetitif gitu. Karena pricing itu juga tidak sesensitif pada saat kita bicara tentang memasarkan produk itu secara konvensional, tapi di niche market itu mereka akan lebih spesifik, yaitu tadi mengenai cerita maupun spesifikasi dari produk itu gitu. Spek itu tadi ini sayur yang baru diambil dari baru pagi ini nyampe. Nah, kayak gitu-gitunya tuh harus diceritakan karena sekarang everything has to be conversation, karena itu yang nanti menjadi nilai lebih daripada dibanding produk lain gitu loh. Iya, sepakat Bu Ola. Karena kalau kita lihat misalkan ada banyak produk yang mungkin kalau tidak dikemas dengan baik, itu hanya akan menjadi satu produk of all, like dari sekian ribu yang tersedia di kita. Let's say yang saat ini katakanlah hand sanitizer, masker, dulu itu jilbab. Zaman dulu ketika belum semua orang berjilbab, jilbab is just jilbab. Paling juga ada Astri Evo jilbab yang model kayak di sinetron begitu. Iya. Giliran sekarang ada yang namanya, saya baru tahu, misalkan jadi bukan cuman produk-produk wearing kelambi or something, tapi ada yang namanya mereknya tuh kalau nggak salah satu. Saya nggak tahu nih apa, intinya tuh ratusan ribu gitu. Terus yang saya minta belikan itu cerita, wah Mbak, ini pokoknya kalau jilbab brand ini nih terkenal. Padahal kok saya pegang tuh juga sama. Lekuannya sama, coraknya sama, but it seems like ketika ada logonya itu tuh udah naik kelas sendiri lah saya kalau pakai jilbab itu. Brandnya soalnya itu ternyata ditempatkannya itu di segmen yang tipe A begitu loh. Iya. Saya mengartikan, maka tadi saya bilang semua
produk bisa punya kesempatan menjadi niche. Tapi yaitu harus dipastikan juga bahwa yang disampaikan itu atribut atau elemen di sekitar produk itu harus dipastikan juga genuine ya, bukan dibuat-buat gitu. Nah, karena ketika dibuat-buat akan mudah nanti masuk produk lain, itu kayak tadi jilbab. Padahal kan sebenarnya fungsinya ya sama, cara makainya juga ya. Sekarang kan macam-macam ya, ada banyak cara untuk memakai hijab gitu ya. Nah, itu tapi tiba-tiba bahannya menjadi sesuatu daya jual. Itu kan bisa-bisanya brandnya bercerita. Iya. Iya. Ini kelas premium. Ini Supreme. Itu premium sama Supreme bedanya apa? Gitu. Tapi kalau nilainya lebih kayak ini bahannya kayak sekarang yang lagi musim masker kain, ya, masker batik, tenun, bahan perca, banyak sekali yang ini. Tapi pada akhirnya pada pemakai yang lebih dipentingkan itu kan dia tidak bikin ongkep kan pada saat dipakai. Kita tetap terus presisi bentuknya supaya nyaman karena kita akan seharian memakai pada saat dicuci. Nah, cerita-cerita itu yang harus dibangun gitu. Makanya aku bilang ya kalau tidak di-conversation-kan, kalau tidak dibicarakan, orang hanya melihatnya sebagai masker. Ya kalau masker, ya aku bisa beli masker yang A, nggak usah yang maskermu gitu kan. Gitu. Iya. Harus begitu. Jadi berpikirnya harus niche ya nggak bisa sekedar ya udah gitu. Kayaknya ada nih demand-nya, ya tidak dibicarakan ya nggak ada yang tahu, hanya pembuat produk aja yang ngerti gitu. Yeah, a good quality product is one thing, but you have to be able to like packaging it and then promoting it in a way yang memang bisa menangkap niche-niche itu ya. Iya. Saya menunggu masker halal saat ini. Nah, itu belum ada tuh. Belum ada saat ini, belum. Kulkas halal, saya sudah punya kulkas halal di rumah ini. Saya nggak heran. Tinggal dibuat suatu cerita atau berita, misalkan hand sanitizer itu mengandung apa dan apa, sedangkan yang lagi itu mengandung kehalalan, itu terjual sekali. Semudah itu sebenarnya. Betul. Makanya harus dipahami betul bahwa sekarang tidak bisa sekedar you put your product out there. Terus apa? Nggak bisa sedih ketika produknya tidak jalan gitu. Ketika Anda tidak melakukan apa-apa gitu, tidak ya. Kenapa aku bilang tadi analoginya seorang bapak terhadap anak perempuannya? Mau gimana pun anak perempuannya, seorang bapak sama anak perempuannya itu pasti cantik. Marahinnya juga susah gitu ya, berat gitu. Ini Prof ini pasti berasa sekali gitu bagaimana berurusan dengan dua princess di rumahnya ya. Jadi anak perempuan saya pasti paling cantik gitu. Saya pernah punya satu atasan. Dia bisa sangat tidak suka dengan anak perempuan lain seumur anaknya karena kalau anaknya berlaku se-annoying itu, anak perempuannya tetap oke. Tapi kalau anak perempuan orang lain nggak oke. Saya bilang, this doesn't make sense, gitu. Ya tapi, ya itu kan anak gue, itu kan anak orang, katanya. Ya bener juga sih, gitu ya. Iya. Saya juga mau mundur sedikit ke beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ola. Kami semua mengenal tuh 4P. Price, Product, Promotions. Dan honestly saya belum sempet sih baca yang punyanya Bu Ola. Jadi saya belum. Nggak apa-apa. Tapi yang sudah sempat saya sampaikan ke anak-anak itu justru malah 4C. Jadi selama ini kan kita lihat kita punya produk ya. Produk itu kita packaging sedemikian rupa yang menarik. Misalkan jilbab, ruko hanya sekedar kain putih. Tapi kadang-kadang kalau dikemas dengan pita-pita, kemudian dikasih kartu yang elit dan eksklusif, itu seakan-akan membolehkan harganya tuh naik 10% tuh nggak apa-apa just because of this packaging gitu kan. Kemudian the strategy of pricing juga. Ada beberapa produk yang mungkin hand sanitizer katakanlah. Ketika hand sanitizer terlihat encer terlepas dari ingredients-nya, tapi harganya kalau dimurahkan juga bikin kita khawatir.
Iya. Justru malah kalau vitamin semakin mahal, seakan-akan tuh semakin memiliki banyak fungsi dan khasiat lebih banyak begitu. Daya harga di situ bermain. Dan mungkin kalau di aspek komunikasinya yaitu promotionnya ya. Di promotionnya itu kita bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, ketika itu semua shifting ke 4C, itu sebenarnya menekankan ke konsumen. Dan di situ mungkin penekanannya sama seperti yang Bu Flora sempat sampaikan, yaitu kita harus listen to the consumer more than you're just looking at our product only gitu. Karena kita harus melihat demand-nya konsumen itu apa. Boleh jadi kita punya banyak kecairan kimia untuk hand sanitizing. Mungkin secara produk kita punya, tapi yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa? Apakah kita butuh hand sanitizer yang mengandung essence tertentu yang menenangkan, melembutkan tangan, dengan harga-harga dan packaging tertentu? Apa yang konsumen inginkan? Karena there is no point of having like bergalon-galon cairan kimia itu, begitu kan ya Bu ya? Iya. Jadi hand sanitizer sendiri aja sekarang kan gini, karena ketika dia semakin sering dipakai, efeknya ke tangan tuh, jadi juga harus bisa jadi cerita dari produk kita, hand sanitizer kita, bahwa dia melembutkan tangan misalnya walaupun 10 kali dipakai, karena kan kita harus sering pakai, gitu. Atau hand sanitizer itu makin lama dipakai, tangan kita tambah halus. Sekaligus, sekaligus gitu ya. Terus dia juga misalnya membuat kulit tambah muda. Kayak penting banget, tapi ya kita yang punya, kita percaya dia akan begitu gitu. Iya, karena selama ini kan orang masih pertama awalnya fear dengan semua virus, kemudian melihat hand sanitizer bisa melindungi kita. Akhirnya semua yang mengandung zat-zat kimia yang sebenarnya berbahaya itu kita beli, kita gunakan. Muncullah kemudian keluhan-keluhan tangan kering lah, atau melupas lah. Tapi kita mengerusak kuku, kita waktu mikirnya yang penting selamat, nggak apa-apa. Nah, sekarang kan sudah masuk ke fase selanjutnya nih, fase pakai logika. Justru malah sebenarnya ini ada tempat untuk para penjual, bagi kalian yang mungkin nyetok cairan kimia, dikemas, ditambahin. Iya. Nanti tangannya lembut Mas Iga. Iya. Gitu. Jadi misalnya gini, karena kan habis pakai hand sanitizer kita pegang muka, pegang ini, dia tidak akan istilahnya tidak apa-apa untuk mata, tidak tidak akan membuat kulit cepat berkerut. Juga tidak berbahaya untuk anak-anak. Nah, itu juga satu conversation yang bisa, maksudnya satu value yang bisa kita sampaikan pada saat berbicara tentang hand sanitizer gitu. Artinya ketika tidak berbahaya buat anak, yang namanya anak-anak pasti harus lebih sering lagi cuci tangan kan? Iya. Dibanding dewasa gitu loh. Iya, karena masuk ke mulut gitu. Jadi tidak bahaya ketika habis pakai hand sanitizer ngemut jarinya. So, you know, itu yang menyenangkan berjualan sekarang. Saya ingin memanggil satu lagi anak sih, jadi siap-siap ya anak-anak. Karena menarik ini, teman-teman juga, adik-adik juga harus paham bahwa kemampuan kita bertahan di era pandemik ini dan mungkin post pandemik ini adalah bisa membaca pasar. Pintar-pintarlah untuk melihat niche market, karena hey, you never know what will happen, right? Kalian masih semester berapa sekarang? 5, 6, and then kalian mungkin menghadapi skripsi, but still you have to survive. Nah, kalau kalian tidak bisa count on big companies, you have to make or create your own business. The key here is to find a niche market yang tadi Bu Ola sampaikan ini. Jadi pinter-pinternya menemukan suatu grup mungkin, a niche actually. Ayo, Leni Uci, are you still there? Leni Uci Fatmawati. Bisnismu, Len. Terima kasih Bu Dinda akan kesempatannya, Bu Flora juga, selamat siang, dan Mas Iga. Di sini saya mau mencoba memaparkan bisnis dari kelompok saya. Jadi
bisnis kelompok saya itu sebenarnya bukan bergerak di bidang barang gitu, tapi lebih ke jasa, yaitu di mana bisnisnya adalah tentang mitra EO. Jadi bisnis kita itu lebih ke mengumpulkan partner-partner EO dari semua model EO, wedding, kemudian travel dan sebagainya itu. Terus kami membuat sebuah platform di mana kami sebagai media menghubungkan mitra-mitra EO ini untuk bertemu dengan customer-nya seperti itu. Jadi seperti mediator dan nah di sini sebenarnya saya punya pertanyaan untuk Bu Flora. Oh iya. Ya. Dan melihat kondisi saat ini ya, di mana pandemi saat ini itu kan banyak sesuatu yang berbau event itu tuh benar-benar turun drastis, bahkan sampai kemarin saya dapat info dari pusat pun yang tentang MICE nasional dari menteri siapa namanya saya lupa, itu benar-benar semuanya ditunda dan benar-benar merugikan banyak banget gitu kan, karena sudah menyewa venue, sudah memikirkan panjang hal gitu kan, dan akhirnya semuanya tertunda. Nah, saya berpikir bagaimana bisnis saya ini di bidang jasa, yaitu di bidang EO ini, kan bisnis saya itu seperti aplikasi, aplikasi mediator itu, bagaimana bisa tetap bertahan di pandemi seperti ini, sedangkan orang-orang kan mungkin saat ini fokusnya itu bukan tentang event, tapi lebih ke bagaimana mereka tentang hidup sehat, tentang yang tadi dari PT-nya Bu Flora jelaskan seperti itu. Oke. Leni, coba browsing Bright Story. Bright Story itu sebuah platform wedding. Dia mengumpulkan vendor, EO, make up, bridal rental untuk baju, make up tradisional, make up modern, bunga, untuk dekor wedding, sampai souvenir kalau nggak salah. Sangat banyak. Umurnya mungkin baru 3 tahun platform itu, Bright Story. Dan event pertamanya dia bikin annual exhibition itu hanya sekali setahun, dan itu minatnya di event ke tahun kedua aja sudah walk-in-nya itu sudah mencapai 500.000 pengunjung untuk orang yang ingin merencanakan, karena dia seperti datang ke satu tempat bisa langsung strolling ya, mengunjungi makeup artis, nanti di situ didemokan makeupnya, penyewaan gaun kalau kan ada tertentu yang menyewakan ya. Lalu souvenir, mulai dari souvenir yang sifatnya kecil-kecil sampai apa itu juga ada. Lalu IO, fotografer, bahkan yang juga ikut di exhibition-nya itu adalah MC, jadi agency yang menyediakan pengisi acara untuk wedding. Nah, kalau kaitannya dengan bisnis kamu, yang sekarang harus bahasakan adalah orang tetap akan bikin event, Leni. Tapi tempat event yang mendukung untuk kapasitas 100 orang tapi tetap bisa physical distancing, gitu loh. Sorry. Terus bagaimana tetap mengolah acara, tetap menarik, tapi tetap dengan tadi comply physical distancing. Lalu bagaimana nanti penyediaan makanan, karena kan kalau event pasti harus ada makanan, gitu. Jadi mungkin nanti interaksinya adalah ada area tertentu buat pengantin dan keluarganya yang tidak berada. Kalau sekarang kan biasanya di satu area yang sama nih, Leni. Nah nanti mungkin, di sini biasanya jadinya problemnya adalah venue. Terus venue-venue itu juga bisa menjamin bahwa dia sudah mensteril dan dia punya tempat-tempat untuk cuci tangan, untuk disinfektan gitu ya. Terus yang sekarang menjadi concern semua orang itu adalah di situ gitu.
apakah pengecekan suhu. Nah, itu yang harus menjadi new, yang lagi beredar sekarang istilahnya new normal. Kita jadi punya prosedur baru pada saat kita ini. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, yang jadi harus diseleksi adalah, yang nanti harus diceritakan adalah bahwa IO yang diajak bekerja sama, gedung yang diajak bekerja sama, itu sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi, udah punya solusinya. Jadi mungkin ini dilakukan oleh sebuah salon di ini, karena salon termasuk yang terkena dampaknya karena pandemi ini, kan interaksi, terutama salon perempuan ya, kan interaksi dengan pegawainya itu luar. Dia itu membuat video bahwa dia mengatakan tiap pagi sebelum buka, semua alat-alatnya itu diperlihatkan tuh di videonya. Semua alat-alat yang terutama kalau buat treatment perempuan tuh apa aja, itu semua disteril dulu. Pegawainya juga disteril. Mungkin nanti kita ke salon yang memegang kita itu pakai APD, tapi APD-nya udah APD yang lebih tidak seperti petugas rumah sakit ya, gitu loh. Dan dia tetap akan pakai face shield gitu, supaya tidak ada droplet gitu. Nah, jadi yang ditekankan di mitra-mitranya Leni adalah orang pasti akan tetap pengen ada kegiatan, maksudnya bagaimanapun pernikahan, pertunangan, itu semua adalah sifatnya selebrasi, merayakan. Jadi pasti kita akan tetap perlu itu. Tapi, nah, cara memposisikan bahwa ini adalah yang sudah siap untuk comply sosial, semua yang akan menjadi ketentuan dari mengadakan acara untuk kelompok orang sekarang jadi berbeda, itu aja. Itu yang harus diceritakan gitu, bahwa ini akan dipastikan bagaimana caranya tamu merasa aman datang ke acara. Itu bisa banget, itu nggak usah khawatir, itu akan bisa jalan kok gitu. Tapi mungkin yang harus diinikan juga adalah bahwa siapa yang menjadi gini, sekedar IO aja itu banyak, tapi mungkin di sini ada, bisa jadi gini, semua menggunakan ornamen dekornya adalah recycle. Nah, terus selalu barang semua yang digunakan tuh eco-friendly atau melibatkan difabel. Itu bisa jadi satu. Jadi harus ngambil ceruknya tuh di lebih jeli lagi. Ya, kita mau nggak mau pakai istilah harus niche gitu. Karena kalau hanya another teman-teman IO, akhirnya nanti juga akan bersaing dengan IO-IO besar yang tidak perlu platform untuk dia dikenal gitu loh. Gimana, Len? Sudah, terima kasih Bu untuk penjelasannya, sudah ada bayangan. Nah, di sini sebenarnya waktu kemarin bikin bisnis plan, itu dari teman-teman juga mulai ada kendala bagaimana jika ada EO yang sekiranya tidak membutuhkan platform kami. Sedangkan sebenarnya kami adalah terobosan terbaru yang sampai saat ini pun belum ada gitu. Jadi belum ada aplikasi serupa yang sekiranya bisa menjadi saingan kami gitu. Nah, dan kami belum menemukan sekiranya solusi yang tepat bagaimana misalnya di daerah Jakarta gitu. Yang mereka pun tanpa sebuah platform sudah bisa berdiri sendiri dengan megahnya, dan orang-orang sudah lama menggunakan jasa EO tersebut. Lalu bagaimana cara kami untuk bisa mengajak tetap bisa bersaing? Nah, itu masih benar-benar belum ada bayangan ke depan lebih jauhnya itu solusinya seperti apa gitu. Mungkin dari Bu Flora sendiri, dari pengalaman Ibu gitu, bisa memberikan sedikit gambaran untuk pihak kelompok kami menyelesaikan solusi tersebut gitu. Terima kasih. Satu, sama-sama Leni. Satu, gini, IO besar itu pada akhirnya kan juga hidupnya sudah dari pelanggan yang sudah
sekian banyak yang pasti mereferensikan, yang otomatis mereferensikan mereka untuk dipakai oleh komunitasnya. Nah, sama juga nanti dengan bagaimana Leni akan memulai. Artinya, yang juga harus dimanfaatkan adalah komunitas yang sudah terbentuk dari para I.O. ini. Mereka harus tahu bahwa sekarang kenapa melalui platformnya Leni dan teman-teman akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau dia langsung berhubungan dengan CEO. Kan itu. Kenapa I.O. ini membutuhkan Leni, itu juga harus dibangun what's in it for me-nya antara I.O. dan apa nilai tambah yang bisa diberikan platform Leni terhadap para independen itu. Kita nggak akan bisa head to head dengan I.O. besar, karena yang pasti yang mereka sudah punya adalah reputasi. Reputasi yang sudah dibangun sekian lama. Kedua, sudah ada trust. Trust dari klien-klien sebelumnya. Ya, reputasi tentu dari output yang mereka hasilkan dari pekerjaan-pekerjaan dengan para klien gitu ya. Terus sudah pasti ketika mereka berhubungan dengan pengisi acara, terutama kalau sudah bicara artis, MC yang terkenal, mereka pasti lebih punya, lebih dipercayai dibanding yang belum. Nah, jadi berasosiasilah dengan MC-MC yang akan juga membantu membangun platformnya Leni dan teman-teman gitu. Artinya perlu ada menempel dengan untuk masa-masa awal perlu ada menempelkan bahwa misal kalau nggak salah di Surabaya itu kayaknya masih teman-teman saya tuh yang MC Meiti, Piris, ya masih mereka lah, Glenn, suaminya Glenn, terus Julie, dulu teman saya siaran di SCFM, mereka atau bahkan kamu sudah mengambil segmen tertentu, misalnya hanya khusus untuk wedding tradisional. Gitu. Dan misalnya kamu punya koleksi penyanyi sinden, angklung, apalagi gamelan. Jadi di situnya ya balik lagi kita ngomongnya niche lagi gitu. Jadi nggak sekedar hanya I.O. aja, kalau I.O. yang tidak punya uniqueness pun akan membuat bebannya nanti jadi bukan beban ya, tapi challenge yang akan dihadapi juga akan tidak mudah untuk di break gitu loh. Kamu juga akan kesulitan kalau I.O.-nya nggak punya keistimewaan apa-apa gitu. Jadi setiap pihak yang akan kamu kerjasamakan, usahakan itu memang mempunyai keunikan-keunikan tertentu. Itu tadi kayak tadi saya sempat bilang, ada I.O. yang memang dia punya banyak sekali, dia tuh kreatif banget memanfaatkan atau kerjasama juga dengan tempat-tempat yang unik, yang nggak biasa, tapi bisa mengakomodir semua perilaku baru untuk diadakan sebuah acara, bersih dan segala macam. Mungkin venue-venue yang kamu ajak itu semuanya punya pemandangan, menguasai tempat-tempat yang misalnya deket air terjun, something like that. Orang pengen punya acara tapi suasananya bukan melulu di dalam gedung. Nah, itu mau tidak mau, kalau tidak ada niche-nya, kamu akan mengalami challenge nanti dalam memasarkan platform kamu, Len, gitu. Jadi nggak usah lihat yang I.O. besar akan menganggap kamu komplimen yang dia mau kerjakan gitu. Akan lebih pilih mengerjakan yang sudah dia biasa kuasain. Kuasai yang tidak biasa dikerjakan oleh I.O. besar. Menurutku begitu. Terima kasih Bu Flora. Ini benar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena kami hanya memikirkan bagaimana bekerja sama dengan mereka, membagi benefit, dan mungkin untuk bertahan sampai 5 tahun ke depannya itu bagaimana untuk mempercepat pembangunan dari project ini. Cuman kami belum memikirkan sejauh mana yang tadi Bu Flora paparkan tentang kerjasama dengan berbagai banyak venue di Indonesia terutama. Benar-benar belum terpikirkan sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama, Leni. Terima kasih.
mungkin untuk dari kelompok saya sekian dulu. Iya. Udah. Oke. Thank you, Sukses Leli. ya. Seru tuh kalau dikerjakan. Iya, thank you Bu Ola. Jadi memang sebenarnya tuh banyak sekali pasar-pasar sih yang belum terjamah gitu loh. Iya. Ini Nabila nih nanya, saya bacakan aja ya Nabila ya. Tentang niche marketing, seakan-akan brand itu lebih penting jika dibandingkan produk. Nah, bagaimana misalnya jika ada brand baru yang akan bermain dalam niche market? Strategi apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan brand baru tersebut untuk bisa bermain di dalam niche market? Oke. Niche market itu sensitif. Sensitifnya tuh maksudnya gini, sensitif bukan dalam arti negatif ya, tapi sensitif dalam arti brand itu harus jujur. Jadi kenapa? Karena ketika orang mencoba brand baru dan brand kayak tadi kita ngomong misalnya contohnya produknya adalah masker. Sebenarnya masker sudah banyak banget gitu ya. Lalu muncullah si brand A menawarkan masker ini gitu ya yang mungkin itu tadi misalnya tidak mudah kotor kasarannya gitu. Tapi di dalam konteks tidak mudah kotor itu harus jelas tidak mudah kotor pada saat dipegang-pegang. Karena kan sekali lagi ini masker kain misalnya ya, tidak mudah kotor ketika dipegang-pegang tangan ini atau tidak mudah kotor pada misalnya kalau kena noda yang sifatnya noda kuah makanan atau apa gitu ya. Nah, yang seperti itunya tuh harus clear. Ketika kelebihan dari produk itu diceritakan, orang yang akan ingat brandnya karena produknya sudah banyak banget. Orang tetap akan perlu masker, orang akan tetap beli masker. Tidak karena brand kita tidak laku, orang jadi nggak akan menurun penggunaan masker, tidak. Gitu, kurang lebih gitu. Tapi sekarang produk yang akan produk itu sudah di luar sana itu sudah banyak sekali gitu loh. Saking banyaknya ketika kita datang dengan produk yang sudah ada, kecuali kita bicara produk yang belum ada di pasar ya, itu lain. Tapi kalau produk yang sudah ada, yang kita mau hadirkan adalah produk yang sudah ada di market, artinya brand kamulah yang harus banyak ngobrol. Brandnya itu yang harus diceritakan. Kenapa produkmu harus saya pilih dibandingkan produk, jadi bahasanya gini, kenapa harus masker, kalau misalnya itu masker, kenapa harus masker kamu yang saya pakai bukan maskernya si brand B? Kan kalau produknya sama, masker-masker aja, sama-sama masker kain. Tapi kenapa Mbak Dina sampai ngebelain beli satu, padahal pas dibeli, kayaknya kayak biasa aja ya, nggak ada bedanya dengan masker kain saya yang saya sudah punya gitu. Nah, di situnya itu brandnya yang diingat orang. Ya udah nggak usah beli lagi si satu ternyata ya udahlah atau udah ya sudah sekedar punyaan ya udah seneng gitu. Jadi strategi yang harus dilakukan untuk menguatkan si brand baru untuk bermain di niche marketing adalah kamu harus punya atribut yang berbeda. Value apa yang akan kamu tambahkan di produkmu? Kalau tidak ada, orang nggak punya alasan untuk pindah memakai brandmu, bukan memakai produkmu ya. Karena balik lagi ini kita bicara di konteks produk yang memang sudah ada. Tapi kalau produkmu belum pernah ada, dan kita balik ke bagaimana memasarkan produk gitu. Kalau sekarang aku melihatnya bagaimana memasarkan brand. Kalau produk nggak tahu deh produk apa yang nggak ada tuh terus terang aku nggak tahu. Karena rasanya kalau lihat Tokped sama Shopee aja semua udah ada gitu loh. Yang nggak ada malah nggak terbayang gitu. Sampai rasanya mungkin yang belum ada kali drone ya. Drone belum diperjualbelikan secara yang versi murah gitu ya. Ya versi murah. Jadi aku nganterin barang buat ibuku nggak usah pakai tangan tapi tak kirim aja drone. Jadi kalau dulu kan HP itu kan eksklusif tuh hanya orang tertentu
punya, tapi sekarang kan semua tukang sayur pun bisa punya HP. Nah, mungkin nanti eventually tukang sayur bisa punya drone. Gitu. Kan kita belum tahu nih, kecuali, nah, drone itu masih sesuatu yang mahal ya, dan belum biasa. Tapi kalau misalnya drone yang cuma radius di dalam ruangan rumah, mungkin kalau bisa menemukan produk drone seperti itu, ngobrol sama teman-teman ITS. Iya, ide dari kita. Mereka yang kembangin. Oke banget. Iya. Yang saya banyak produk itu yang belum di-brand dengan baik. Betul. Misalkan face shield. Iya. Bersama kayak kisah kemarin yang jilbab itu. Zaman dulu mungkin jilbab tuh ya semua sama. Sekarang face shield pun juga semua sama. Belum ada yang di-brand. Face shieldnya cantik. Betul. Face shield yang nggak panas ketika dipakai. Jadi bahannya itu memang ini gitu ya. Terus tidak mudah kotor. Karena kena debu kan tiap hari gitu. Terus mungkin cara memakainya bisa nyaman, mungkin adjustable gitu. Jadi kegunaan ada, material ada, namun yang belum terlalu di brand dan memang belum ada. Kalau hand sanitizer kan sudah pernah ada, emang Nuvo udah punya dari dulu, Lifebuoy juga udah punya. Nah, face shield ini sudah ada mungkin yang mengiklankan bahwa ini tidak bikin pusing, ini untuk bayi, tapi tidak ada nama yang kemudian orang kalau mau nggak pusing beli face shield ini gitu. Iya, itu sih. Iya. Menarik sebenarnya. banyak yang dilakukan sebenarnya karena pandemi. Justru tidak menghentikan orang untuk berkreasi. Tidak. Harusnya itu tadi kayak aku bilang, yang tadi bungkusin itu bisa jadi menarik karena bisa banyak emotional story yang dibangun sih. Gitu. Tadi kalau misalnya bisa diceritakan dari mana ngambil sayurnya, dipersiapkan dari jam berapa, bahkan mungkin bisa order nanti disiapkan nanti mungkin masuk ke catering gitu, tidak hanya untuk ini ya, masuk ke perkantoran-perkantoran di mana memang banyak konsumen yang bekerja untuk ini. Terus mungkin dikasih sedikit bagaimana tips meramunya, Mbak Dina. Iya. Nah, tapi resep rumahan. Resepnya ya. Iya. Apa? Iya. Gitu. Bisa. Iya sih, karena memang sekarang sayur pun juga sudah ada di packaging-packaging. Betul. Sentuhannya beda. Betul. Menarik. Ada lagi mungkin teman-teman? Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Nabila Erika, terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Nabila Erika. Saya catat kok namanya nanti. Saya ada pertanyaan sih Bu Flo terkait dengan branding. Mohon maaf kalau agak menyimpang. Oh, nggak apa-apa. Ini saya tuh penasaran karena kan tadi juga kita sepakat ya, brand itu harus mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi identitas dari produk itu. Kenapa kok produk rokok mensponsori olahraga, kegiatan olahraga? Sebenarnya ini kalau awalnya dulu ingat aku sih karena satu gini, secara pemikirannya itu adalah bagaimanapun produk rokok itu kan bukan produk yang berkontroversi dengan kesehatan ya. Iya. Nah, tapi kan kita mengenal bahwa satu perusahaan pada salah satunya yang perusahaan yang baik, brand corporation yang baik, kalau dalam konteks yang membangun brand yang baik adalah dia punya social responsibility. Nah, social responsibility itu kan sesuatu yang harusnya sustainable, bukan sesuatu yang sifatnya ad hoc gitu. Jadi sebenarnya yang masih salah kaprah menurutku sampai hari ini adalah social responsibility itu bukan berderma, tapi membuat suatu rangkaian, satu komitmen untuk komitmen sosial, artinya dia memang mengalokasikan budget untuk apapun itu yang sifatnya sustainable. Nah, olahraga itu dilihat sebagai bentuk bahwa
si perusahaan rokok ini tidak, kan rokok itu memang harus dikonsumsi oleh dewasa, makanya 18 tahun ke atas kan, artinya dianggap itu batasan usia sudah berpikir mandiri, sudah bisa cari uang, terus sudah bisa mempertanggungjawabkan konsekuensi seperti juga minum alkohol lah, sudah tahu konsekuensinya terhadap kesehatan ya. Nah jadi bagi si perusahaan rokok adalah pada saat dia membuat suatu kegiatan responsibility sosialnya itu memilih olahraga, itu sebenarnya itu tadi bahwa dia bukan perusahaan yang tidak peduli nilai-nilainya, tidak peduli pada dia ingin juga membangun kesehatan masyarakat dari benefit dia, produknya dibeli untuk orang yang sudah tahu diri bahwa dia akan merusak kesehatannya dengan merokok. Lucu sih, tapi kurang lebih aku lihat sih, aku bacanya begitu gitu. Makanya ada satu perusahaan rokok yang kita kenal kan sangat konsisten ya mendukung pertumbuhan olahraga nasional ya, puluhan tahun ya. Kita nggak bisa menyebut namanya, tapi kita tahu siapa. Nah, tapi saya rasa sih memang di situ, karena bagaimanapun social responsibility yang paling make sense buat dia adalah masuk di situ atau pendidikan gitu. Karena yang paling terefek karena produk yang dia jual adalah memang sebenarnya kesehatan masyarakat kan. Jadi mungkin mau tidak mau dengan memilih mendukung olahraga yang notabene equilibrium dengan kesehatan, itu menjadi suatu bentuk menaikkan value korporasi perusahaannya gitu, untuk bahwa dia serius nih mau bertanggung jawab sosial kepada masyarakat, di mana produknya sudah terjual dengan luar biasanya dan menghasilkan membuat perusahaannya tumbuh besar sekian tahun gitu kali Mbak Dina. Bahkan sekarang masuk ke budaya loh. Kalau pernah dengar, mendukung acara-acara budaya sekarang. Saya selalu penasaran dengan hal itu. Maksudnya rokok dan caranya mereka berkomunikasi. Iya. Pinning the fact that wah, banyak sekali pertanyaan nih. Saya yang di posting di chat dulu ya, untuk teman-teman angkat tangan nanti dulu. Saya ingin bertanya, Edwin Fatahudin, bagaimana untuk membangun niche market pada brand non-konsumsi? Misalnya seperti penerbit buku yang biasanya lebih dilihat dari produknya, bukan brandnya. Jadi hanya dari bukunya ya, jadi bukan brandnya begitu. Gimana, Bu? Ini kira-kira kalau boleh tahu bukunya jenis buku apa? Buku tips, buku fiksi, buku pendidikan? Karena beda ya. Kalau buku pendidikan, kita perlu tahu pendidikan praktis atau pendidikan sains. Itu beda lagi kan. Tapi kalau mau kita ngomong sebenarnya malah menurut saya penerbit buku tidak sepopuler penulis sama bukunya. Ya, yang akan selalu lebih populer itu penulis atau bukunya. Nah, mungkin yang harus banyak diceritakan adalah buku yang menjadi buku yang diterbitkan si penerbit ini adalah buku-buku tentang apa gitu. Kayak kemarin saya kenalan dengan ternyata di kita tuh mempunyai banyak sekali buku yang bercerita, buku fiksi yang bercerita tentang alam, bagaimana mencintai alam, gitu. Nah, itu aja menurut saya susah-susah gampang tuh untuk menginikannya. Kenapa? Kita harus baca buku tentang alam, udah gitu, udah fiksi tentang alam, itu udah sangat challenging, karena kita tahu, tapi kalau kita bicaranya di komunitas pembaca, mungkin akan menarik gitu loh. Karena kalau kita mau menekankan pada bukunya, yang harus diceritakan ini jenis-jenis buku literaturnya apa nih yang mau di ini. Apakah misalnya ini adalah penerbit yang spesialisasinya menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan perang. Wartawan-wartawan yang biasa mengcover jurnalis perang gitu, yang mungkin dia menceritakan kan perang itu banyak banget ya, kira-kira kalau kita ngomong 10 tahun terakhir gitu. Bagaimana
entah itu perangnya diceritakan dalam bentuk perang seada-adanya perang, atau efek masyarakat yang berada di area perang, atau pasca perang. Nah, itu yang harus di bahasa ininya di highlight, itu yang harus diekspos gitu. Dan balik lagi, karena sekarang kita sedang berada di society yang sensitif, mungkin bisa diceritakan bahwa ini membantu para jurnalis yang mungkin sudah tidak bisa produktif bekerja di lapangan, ya kan, Mbak Dina? Tapi supaya ini bisa mengembalikan, supaya mereka bisa punya aktivitas lagi gitu loh. Nah, itu karena saat ini kecuali penulis yang sudah dikenal orang, kita nggak mungkin penerbit itu bagian terakhir yang diingat sama pembaca buku. Conversation-nya itu masih siapa yang nulis, apa isi bukunya. Iya. Gitu. Dan mungkin juga menarik ya Bu Flo ya, peran komunitas ya kalau masalah buku. Karena itu kan sangat minat, based on minat banget kalau buku itu. Bahkan mungkin yang kita kemarin sih saya ada satu platform, ada satu akun sosial di Instagram, kebetulan dia itu membuat kumpulan judulnya berjudul 30 hari bercerita tuh Mbak Dina. Jadi setiap hari ada orang yang tidak kita kenal akan diposting ceritanya oleh si akun media sosial ini gitu. Itu juga menarik gitu loh. Karena dia menyeleksi ceritanya sedemikian rupa, jadi itu humanis sekali gitu. Nah, itu kan bisa aja nanti diterbitkan setelah 30 hari, seri 1 30 hari bercerita, seri 2 30 hari bercerita. Itu juga udah bisa jadi buku lagi tuh. Nah, cuma ya itu, memang semakin niche kita harus tahu komunitasnya di mana. Karena kalau kita tidak akan bisa mendesain conversation-nya, kita tidak akan mendesain komunikasinya dengan tepat. Oke. Terima kasih Bu Flora. Sama-sama. Membantu ya. Ini yang terakhir, karena kita punya waktu 10 menit nih. Rakan Hawa dulu deh. Rakan Hawan. Ya. Rakan, silakan. Iya, Bu. Hai. Halo. Harusnya yang tanya ini ngeliatin mukanya ya, biar kita tahu. Rakan, silakan. Gimana Rakan? Jadi bagaimana Bu? Saya tolong mohon untuk mengulang pertanyaannya. Loh. Ya apa sih Rakan? Rakan, gue pikir kamu mau tanya. Oh, ke itu ya Bu ya, maaf Bu, terpencet itu Bu. Maaf. Oh, Rakan. Saya nggak tahu, kurang tahu Bu. Ya wes, Aulia kita. Oke. Rakan. Selamat siang Bu Flora dan Bu Tina. Selamat siang. Saya Aulia, mau nanya. Jadi beberapa hari yang lalu saya tuh baca bukunya Seth Godin tentang Purple Cow. Tentang? Purple Cow. Oh iya, Purple Cow. Iya, aku baca. Tapi belum selesai saya bacanya. Cuman sejauh yang saya baca ini itu intinya ada kata-kata yang bikin saya itu sih, yang sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau misalkan ada 1000 jarum, terus kalau misalkan ada yang warnanya ungu ditaruh di jarum itu pasti lebih bisa kelihatan daripada yang jarumnya lebih kuat, tapi kalau misalkan dijatuhin juga nggak ada beda sama yang lain gitu kan. Iya. Kalau misalkan apakah dengan menjadi lebih beda itu termasuk sebuah cara untuk yang tentang di market itu tadi, karena kan dengan semakin banyaknya variasi, semakin banyaknya sebuah produk yang sedang marak di pasar itu kan kadang-kadang kita kayak hand sanitizer aja kayak apa bedanya yang satu sama yang lainnya gitu. Apakah menjadi beda itu termasuk
sebuah cara untuk akhirnya menuju kepada niche market itu sendiri? Oke. Karena kita lagi bicaranya niche market, artinya seperti mungkin tadi paling gampang tuh ya itu tadi buat aku yang paling enak jadi contoh tuh adalah masker gitu ya. Kebutuhan orang akan masker tuh pasti. Apalagi sudah ada statement dari pemerintah, COVID itu belum ada vaksinnya. Artinya kita akan hidup bersama COVID. Sama seperti dari waktu ke waktu ada virus DBD, kemudian tipes, malaria, muntaber, ya itu adalah penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita gitu. Sama juga dengan COVID-19. Artinya masker menjadi barang yang kita butuh, sudah jadi kebutuhan oleh masyarakat. Lalu mau pakai masker yang disposable atau pakai masker kain kan gitu. Nah masing-masing kan ada pro and cons-nya gitu. Nah itu aja pada saat harganya aja udah berbeda. Harga masker kain dengan masker disposable pasti beda. Kalau masker disposable kalau sudah kembali normal ya itu beli merek tertentu yang ada di Indomaret sekali beli 3 itu harganya cuma kalau nggak salah waktu kalau zaman normal kemarin cuma bisa 12.500 atau 15.000 saya lupa gitu ya. Itu sudah yang sudah cukup baik ya merek brandnya gitu ya. Nah kalau masker kain otomatis per piece-nya lebih mahal. Kenapa? Karena ongkos pembuatannya aja juga lebih mahal dan materialnya juga berbeda. Lalu dia bisa dipakai lagi, sedangkan yang satu harus dibuang, nggak bisa dipakai berkali-kali. Itu yang benar pemakaian masker. Bahkan pemakaian masker yang sebenar-benarnya, habis pakai nih, terus kita pergi ke satu tempat, itu masker itu harusnya nggak boleh dipakai lagi, harusnya dibuang. Jadi kalau mau lihat perhitungan ekonomisnya, sebenarnya lebih baik pakai masker kain. Tapi ada orang yang nggak mau ribet punya masker kain, dia memilih sisi praktikal. Gitu. Dia tidak berhitung nilai ekonomisnya. Itu udah dua hal yang. Nah, jadi ketika kita membuat satu produk, seberapa dia berbeda, memang ya itu tadi saya bilang kita tidak bisa lagi menerangkan tentang kita harus mengikuti standar produk yang sudah ada, yang yang sudah menjadi expected di masyarakat. Artinya expected yang namanya masker sekarang itu harus kalau mau masker kain kayak mau masker disposable itu harus menutupi hidung kan, paling enggak sepertiga hidung tertutup sampai ke bawah dagu. Jadi kalau kamu bikin produk maskernya kecil nggak bisa dipakai oleh dewasa, ya udah pasti nggak ada tempatnya. Nah cuma yang sekarang kalau kamu mau membedakan ya itu tadi kenapa harus berbeda karena harus ada alasan yang membuat customer memilih produkmu, maskermu daripada masker yang sudah ada. Itu yang dari tadi aku bilang. Apa alasannya? Ya itu tadi. Yang expected-nya harus terpenuhi. Apa expected-nya? Memang menutupi dari segi ukuran, kalau untuk masker menutupi hidung, untuk betapapun muka seseorang, ya, atau dia mau yang modelnya talinya dikaret atau diikat, ya itu expected. Artinya kalau berjualan untuk segmen hijab, ya harus bisa diikat. Tapi kalau untuk segmen non hijab, berarti harus ada alternatif, ada tali karetnya, gitu. Nah, perbedaan yang mau kamu bikin itu, ya perbedaan yang harus meaningful. Kalau nggak ada perbedaan yang Aulia yang harus dia sajikan, ya bukan perbedaan yang misal nih ya, kalau ngomong balik ke masker, make talinya itu bisa dicopot-copot, ya bisa aja sih ada yang perlu, tapi tidak praktis kan? Iya. Nah, nggak praktis, akhirnya apa? Ya orang juga males, gitu. Karena pada akhir hari masker itu yang diharapkan orang adalah praktis
pada saat memakainya. Yaitu makanya sampai hari ini belum ada yang membuat masker berbeda dengan masker yang sudah ada di pasar. Jadi orang tidak mengambil ceruk itu gitu, tidak mengambil niche-nya dengan memakai talinya ribet gitu. Nah, kurang lebih gitu tuh, Ali. Jadi perbedaan yang dibuat harus memenuhi dulu, pertama yang harus dipenuhi dulu oleh si produk adalah memenuhi ekspektasi standar yang sudah ada di pasar. Jadi produk, kalau ketika produk itu sudah ada di pasar. Lebih yang dibuat itu harus lebih yang bisa ambil nilai ekonomis, bisa ambil, kalau masker kain sekarang lagi bermain-main matching masker dengan matching hijab, matching masker dengan matching warna baju, Fashion. Terus kalau yang batik malah bahkan sekarang bercerita ini motif batik ABCDEFG gitu ya, atau bahkan lagi kayak aku bilang masker tapi memakai bahan kain perca gitu. Nah, itu kan berbeda tapi tidak fungsinya tetap sama. Pakai karet atau ditalikan untuk yang pakai hijab. Kan gitu ya? Iya. Gitu kurang lebih, Aulia. Tergambar nggak? Iya. Dari pertanyaan. Iya. Terima kasih ya, Bu Flora. Sama-sama. Oke, baik. Ini udah 2 jam ini, Bu Ola. Oh, ya ampun. Nggak terasa ya. Oh, iya. Teman-teman, kira-kira gimana nih adik-adik? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Precious loh ini, mumpung Bu Ola di sini. Tapi Bu Ola juga bakalan ada kan tanggal 22 ya? Tanggal 22. Kalau itu tentang IMC disruption social distancing. Itu untuk umum ya? Masih nggak ya? Kalau bukan mata kuliah kan ya, umum. Iya. Jadi harapannya teman-teman adik-adik kalau kalian ingin bertanya lebih jauh terkait dengan bisnis kalian atau apapun, mau minta saran, mumpung ada spesialis yang juga alumni komunikasi hadir ya tanggal 22 ya teman-teman. Oke, itu saja saya rasa kita harus akhiri sesi hari ini. Terima kasih untuk Bu Flora Simatupang atas waktu yang diberikan dan ilmunya. Bu Lis juga masih bertahan. Iya. Hai Bu. Belajar banyak Ibu ya. Iya nih, selalu belajar banyak kalau nyambung nih. Bu, mukanya Bu. Kasih Ola. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. So, saya akhiri sesi untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman adik-adik. Kalian bisa meninggalkan forum sekarang. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.